Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel kita Deden Tektona yang membahas dunia konveksi agar UMKM konveksi di tanah air semakin maju dan berkembang, tentunya semakin memberikan manfaat. Sahabat semuanya, dalam mengelola dunia konveksi banyak sekali teman-teman pelaku konveksi termasuk saya mengalami liku-liku dalam mengelola SDM-nya. Kenapa? Karena mengelola SDM itu berbeda dengan mengelola barang. Kalau barang ini disimpan, ditaruh, dia akan diam, tidak akan protes, tidak akan minta pindah kemana, seperti itu. Berbeda dengan mengelola manusia. Di saat diberikan tugas sesuatu, bisa saja menolak, bisa saja berkomentar, bisa saja bahkan dia inginnya bukan seperti yang kita harapkan, seperti itu. Maka daripada itu, seorang pebisnis konveksi harus bisa menghadapi semua itu. Sahabat semuanya, apa saja liku-liku yang ada di konveksi dalam mengelola SDM dan bagaimana solusinya? Saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia menyimak video ini sampai selesai nanti. Sahabat semuanya, beberapa liku-liku dalam mengelola SDM di dunia konveksi, diantaranya ada banyak karyawan kita yang kerjanya nyantai, ada juga yang kerjanya asal-asalan, bahkan ada juga yang jam kerjanya itu tidak sesuai dengan peraturan yang kita tetapkan. Misalnya harusnya masuk jam 8, pulang jam 5 sore misalnya. Ada yang nyantai saja, selalu kesiangan, ada yang pulangnya inginnya cepat, seperti itu. Atau juga yang kerjanya itu kita punya target misalnya, tapi mereka nyantai saja, tidak sesuai dengan harapan pengusaha konveksinya. Pengusaha konveksi dikejar target, sementara mereka kerjanya semaunya, akhirnya tidak tercapai itu targetnya. Sahabat semuanya, dalam menghadapi liku-liku tersebut, apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan yang saya alami, sahabat semuanya, dan juga beberapa sahabat lain yang memang konveksinya sudah relatif stabil dan maju, ternyata kunci utama di dalam menyelesaikan masalah liku-liku mengelola SDM tadi adalah diadakannya pertemuan rutin dan komunikasi yang baik dengan tim kita, dengan pegawai kita. Kenapa? Karena dengan bertemu secara rutin, kita bisa mengevaluasi mereka. Apabila mereka ada banyak kekurangan, kita bisa meluruskannya, kita bisa mengingatkannya. Apabila mereka kerjanya asal, kita juga bisa mengevaluasi bersama. Misalnya, di saat karyawan kita atau pegawai kita yang senang merokok misalnya, tentunya dengan merokok itu kan banyak waktu yang terbuang. Misalnya bagaimana puntung rokoknya berantakan, bagaimana abunya bisa mengotori produk kita, atau bahkan percikan apinya membuat bolong. Nah, dengan komunikasi secara rutin kita bisa menyampaikan. Nah, dengan seperti itu mereka akan menyadari, oh iya, waktu yang digunakan hilang sekian menit untuk merokok. Apabila digunakan untuk mengerjakan produk, tentunya mereka lebih menghasilkan, seperti itu sahabat semuanya. Selain itu, produk kita akan terjaga kualitasnya, tidak banyak kotor, tidak banyak bolong-bolong oleh percikan api, seperti itu. Nah, demikian juga apabila kita sering berkomunikasi secara rutin dengan tim kita, maka sahabat-sahabat kita yang sering kesiangan, nanti kita bisa menegurnya bersama-sama dengan berdiskusi kenapa selalu kesiangan, kemudian juga apa sih efeknya apabila kerja kita selalu lambat. Kita juga bisa sekaligus menyadarkan mereka, apabila kerja kita selalu lambat, datangnya kesiangan, tentunya hasilnya akan berbeda dengan teman-teman yang lain yang on time. Jam 8 sudah masuk, otomatis mereka sudah memproduksi produk. Dia menghasilkan 1 jam juga kan lumayan tuh, dibandingkan teman-teman lain yang memang selalu kesiangan. Otomatis hasil nanti di akhir, baik itu hasil jumlah produknya yang berefek kepada jumlah pendapatan, mereka juga akan tentunya lebih sedikit dibandingkan orang yang rajin. Kemudian juga kita bisa mengkomunikasikan apabila tim kita kerjanya asal-asalan misalnya. Nah, dengan kerja asal-asalan tentu
produk kita itu akan banyak diretur oleh konsumen, banyak dikomplain karena kualitasnya tidak baik, kemudian juga dikembalikan karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan konsumen. Nah, sahabat semuanya, dengan sering komunikasi rutin, bertemu secara rutin, itu akan berefek kepada kinerja tim kita. Karena kita bisa mengingatkan, bisa mengevaluasi, bisa memperbaiki apa yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah kita tetapkan atau dengan visi misi atau dengan target kita. Nah, sahabat semuanya, untuk itu penting sekali agar hal-hal yang berkaitan dengan SDM itu bisa teratasi. Kuncinya adalah lakukan pertemuan secara rutin dan komunikasi yang baik dengan tim kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Juga tekan tombol subscribe-nya agar menerima kemanfaatan selanjutnya. Saya Denny Tekrona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.